Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Berdoa semua kalian sehat semua, tetap semangat belajar, pantang kendur, tidak ada rasa malas, kita lawan apapun kondisinya, kita harus tetap semangat belajar karena untuk masa depan kalian. Karena modal utama kita untuk bisa menyimpan hidup adalah ilmu. Hanya ilmu yang bisa membawa kita bisa menghadapi hidup yang lebih baik lagi. Terus yang kemarin masih malas mengikuti video Bapak ini, tidak absensi di kolom komentar, tidak mengerjakan tugas Bapak harap di tugas kedua ini nanti kalian semua mengerjakan. Tidak ada alasan tidak. Untuk absensi, tinggal kalian isi di kolom komentar dengan format ketik nama lengkap spasi kelas. Untuk tugas nanti kalian kerjakan di buku catatan, yaitu kalian tulis atau resume materi Bapak hari ini di buku catatan. Kalau sudah selesai, kumpul di meja Bapak di sekolah. Tentu saja kita segera mulai. Silakan perhatikan materi hari ini di layar depan kalian. Judul materi hari ini adalah mengkonfigurasi VLAN. Yang pertama kita bahas pengertian VLAN. VLAN atau kepanjangan dari Virtual LAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel karena dapat dibuat dengan segmen yang bergantung pada organisasi tanpa tergantung lokasi workstation. Ini contoh gambar jaringan VLAN. Ya, ini gambarnya. Untuk membuat jaringan seperti ini, nanti kita akan mencoba dengan menggunakan program Cisco Packet Tracer. Jadi diharapkan untuk praktek nanti kalian ada laptop agar lebih mudah kita mempraktekannya sehingga kalian bisa paham. Jadi ini contoh jaringan VLAN yang dibuat dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekarang kita lihat cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik itu menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan pada suatu database. Jika penandaan berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasi port-port yang digunakan pada VLAN. Itu ya cara kerjanya. Jadi untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch. Switch itu atau seringkali adalah hook yang bisa diatur. Switch atau brick cleaner yang bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch memiliki informasi yang sama. Sekarang kita bahas kegunaan VLAN. Yang pertama, meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak. Artinya dengan VLAN ini akan mengatasi supaya tidak terjadi IP yang terlalu banyak. Yang kedua, mencegah terjadinya collision domain atau tabrakan domain. Dia tidak akan ada domain yang sama. Yang keempat, mengurangi tingkat vulnerabilities. Jadi itu tiga manfaat dari VLAN. Berikutnya adalah kekurangan VLAN. Secara logika, berbeda network tapi secara fisik satu network. Itu kekurangannya. Networknya beda tapi pada satu network. Ketika ada broadcast jadi semua dikirim ke semua. Ketika ada broadcast jadi semua dikirim ke semua jaringan maksudnya. Yang ketika jumlah banyak hostnya, maka kerja DHCP akan berantakan tidak bisa diduga. Oke, itu kekurangannya. Sekarang kita bahas jalur VLAN ada dua bentuk. Yang pertama jalur tradisional, maksudnya jadi mempunyai banyak jalur. Yang kedua jalur tracking, yaitu VLAN mempunyai satu jalur mempunyai teks yang mengidentifikasi beberapa VLAN atau jalurnya mempunyai banyak jalur logika dalam satu fisik, itu tracking. Jadi jalurnya mintanya berapa? Ada dua, tradisional dan tracking. Port pada VLAN ada dua, satu port akses, port menghubungkan PC. Jadi port untuk menghubungkan ke PC atau data user. Yang kedua port tracking, port menghubungkan antar switch.
Jadi port akses langsung ke PC. Kalau port tracking itu menghubungkan antar switch atau antar hub, tidak langsung ke PC. Oke, itu saja tadi presentasi untuk hari ini. Tidak usah banyak-banyak materi, yang penting inti dari materi mengkonfigurasi VLAN, yaitu kita membahas pengertian VLAN, kegunaan VLAN, manfaat VLAN atau kekurangan VLAN, jenis-jenis VLAN, jalurnya ada 2, portnya juga tadi ada 2, dan juga contohnya. Jadi materi ini silakan kamu pelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak paham, kamu putar ulang lagi videonya sebagai data dokumentasi kamu yang tidak akan hilang. Kamu sebagai tugas 2 kalian adalah catat materi ini di buku catatan sebagai bahan dasar kamu untuk belajar. Oke, saja untuk tugas Bapak tunggu hari ini juga. Sudah selesai, kumpul di meja Bapak. Dan jangan lupa absensi dengan cara mengisi nama lengkap spasi kelas kalian di kolom komentar di video ini. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa kamu pahami. Kalau tidak jelas bisa chat dengan Bapak. Oke, itu saja Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.